กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Part 3B Tanya Jawab Dhamma bersama saya Dao Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia berwas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kama, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh saya Dao Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Judul buku Tanya Jawab Dhamma bersama saya Dao Dr. Sunanda. Judul asal Questions and Answers oleh saya Dao Dr. Sunanda. Penerjemah bahasa Indonesia Ko Chandrawati, penyunting bahasa Indonesia Tim Yasati. Perancang sampul Tim Yasati. Penata letak Tim Yasati. Foto sampul Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan Copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Pada video part 3B ini, saya akan melanjutkan membaca bagian 3 dengan subtopik nomor 4, moralitas atau sila. Dalam ceramah Dhamma tadi, saya Dao bercerita tentang seseorang yang berlatih moralitas atau Pancasila dengan sangat ketat sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya namanya adalah Bhikkhu Pancasila Samadaniya. Setelah meninggal, dia terlahir kembali di alam-alam dewa atau alam manusia dan tidak pernah jatuh ke 4 alam menyedihkan. Setelah berabad-abad lamanya, pada zaman Buddha, dia menjadi seorang arahat. Pertanyaan 1. Mengapa dia memerlukan waktu yang begitu panjang untuk menjadi seorang arahat setelah menjalankan 5 sila secara ketat? 2. Sekarang saya bermeditasi. Berapa lama lagi saya akan mencapai pencerahan? Jawaban. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi cukup menarik. Ada 4 tingkatan pencerahan. Arahat adalah tingkatan terakhir. Mereka yang tercerahkan dinamakan Buddha dalam bahasa Pali, artinya yang sadar. Ada 3 jenis Buddha. 1. Samma Sambuddha, yang tercerahkan dengan sempurna. 2. Panceka Buddha, yang tercerahkan dengan kekuatan sendiri. 3. Sawaka Buddha, murid Samma Sambuddha, seperti arahat. Untuk mencapai pencerahan atau kebuddhaan, Anda perlu menyempurnakan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan Anda melalui kesempurnaan atau parami. Ada 10 macam parami. 1. Dana, kemurahan hati. 2. Sila, moralitas.
3. Nekkhamma, pelepasan keduniawian. 4. Panya, kebijaksanaan. 5. Wirya, usaha atau energi. 6. Khanti, kesabaran, penahanan diri atau toleransi. 7. Aditthana, kebulatan tekad atau ketetapan hati. 8. Sacca, kejujuran atau ketulusan. 9. Metta, cinta kasih. 10. Upekkha, keseimbangan. Ada 3 tingkatan parami, yaitu parami biasa, parami unggul, dan parami tertinggi. Untuk menjadi sawaka Buddha atau seorang arahat, seseorang perlu berlatih parami biasa saja. Untuk menjadi panceka Buddha, seseorang perlu mempraktekkan 2 rangkaian parami atau parami unggul. Untuk menjadi Samma Sambuddha atau yang sepenuhnya tercerahkan, seseorang perlu berlatih 3 rangkaian parami atau parami tertinggi. Artinya, seorang yang tercerahkan biasa atau sawaka Buddha, dia hanya perlu memenuhi 10 kesempurnaan biasa atau parami. Untuk menjadi pacceka Buddha, seseorang perlu memenuhi 20 parami, 10 parami kali 2 rangkaian. Untuk menjadi Samma Sambuddha, seseorang perlu memenuhi 30 parami, 10 parami kali 3 rangkaian. Jadi, kita mengetahui bahwa untuk menjadi seorang arahat, kita hanya perlu memenuhi 10 kesempurnaan biasa. Mari kita bahas pertanyaan tentang Bhikkhu Pancasila Samadaniyathera. Dalam salah satu kehidupan lampaunya, dia hanya menekankan praktek 1 kesempurnaan saja, yaitu sila atau kesempurnaan moralitas. Karena kebajikan moralitasnya, dia terlahir kembali pada banyak kehidupan di alam-alam manusia dan dewa. Dia diberkahi dengan segala kenikmatan dan kesenangan hidup. Mengapa dia tidak mencapai pencerahan lebih awal? Mungkin dia tidak banyak berlatih meditasi. Tanpa berlatih vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang, orang tidak akan mencapai pencerahan. Buddha dalam Mahasatipatthana Sutta mengatakan, berlatih 4 landasan perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk mencapai pencerahan. Karena itulah, meskipun dia menjalankan moralitas yang ketat, dia berada begitu lama dalam sangsara atau lingkaran kelahiran dan kematian sampai masa Buddha kita, ketika dia menjadi arahat. Keserakahan. Banyak makhluk duniawi biasa yang tidak mengerti Dhamma, memiliki batin yang selalu dilingkupi kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, dan hayalan. Dalam 4 kebenaran mulia, keserakahan atau samudaya sacca adalah penyebab dukkha sacca atau keberadaan kehidupan ini. Buddha menggolongkan keserakahan atau tanha dalam 3 jenis. 1. Kama tanha, keserakahan akan kesenangan indrawi. 2. Bhava tanha, keserakahan akan keberadaan. 3. Vibhava tanha, keserakahan akan ketidakberadaan. Bahkan ketika melakukan perbuatan baik, orang selalu bercita-cita untuk memperoleh sesuatu. Ini disebabkan oleh keserakahan atau tanha. Sebagai contoh, ketika orang melakukan dana atau jasa, mereka biasanya bercita-cita memperoleh kekayaan atau kelahiran kembali yang menyenangkan sebagai manusia atau dewa. Inilah mengapa mereka dilimpahi berkah kelahiran kembali yang menyenangkan. Mereka akan menikmati keberadaan-keberadaan yang menyenangkan, tetapi gagal mengembangkan kebijaksanaannya atau lebih lanjut mengembangkan kesempurnaan lain.
Inilah mengapa mereka memerlukan waktu yang lama untuk tercerahkan. Cita-cita untuk mencapai nibbana. Karena itu, sangat penting saat kita melakukan perbuatan baik, kita harus selalu bercita-cita untuk mencapai nibbana. Kami selalu meminta umat untuk melafalkan idame punyang nibbanasa paccayo hotu. Membuat ikrar untuk memperkuat kemauan kita dalam mencapai pembebasan dari semua penderitaan. Kita tidak perlu berdoa agar perbuatan baik kita memberi hasil baik, karena hukum karma sangatlah adil dan tidak memihak. Kita akan memperoleh hasil atas perbuatan berlandaskan kehendak yang kita lakukan, apakah kita menginginkannya atau tidak. Bagaikan ketika kita mencicipi gula, akan terasa manis. Ketika mencicipi madu, akan terasa manis. Ketika menggigit cabai, akan terasa pedas dan menyengat. Demikian juga ketika kita melakukan perbuatan baik, akan memperoleh hasil yang baik. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka akan menderita sebagai akibatnya. Karena itulah, yang terbaik adalah bercita-cita terbebas dari penderitaan sangsara, yaitu nibbana. Jadi, Anda melakukan perbuatan baik dengan tujuan Anda akan mencapai nibbana dalam waktu yang sesingkat mungkin. Itulah sebabnya kami para biku selalu memberkahi umat dengan semoga Anda semua mencapai nibbana dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jika Anda mencita-citakan untuk mencapai nibbana, Anda akan mencapainya dengan lebih cepat. Waktu untuk mencapai pencerahan. Sekarang, bagian kedua pertanyaan itu adalah, sekarang saya berlatih meditasi. Berapa lama saya akan mencapai pencerahan? Buddha sendiri telah memberi jawaban dalam kesimpulan Mahasatipatthana Sutta atau ceramah tentang landasan utama perhatian murni. Jika Anda berlatih dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat sesuai instruksi yang diberikan dalam sutta ini, yaitu 4 landasan perhatian murni, paling lama 7 tahun Anda dapat mencapai pencerahan. Jika Anda tidak mempunyai 7 tahun untuk berlatih, Anda dapat berlatih selama 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, atau 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, atau 2 minggu. Bahkan jika berlatih selama 7 hari, tergantung pada bagaimana menyempurnakan diri Anda dalam praktek, Anda dapat mencapai pencerahan. Banyak orang mengatakan mereka bermeditasi. Bagaimana bermeditasi dengan benar? Ada 37 faktor pencerahan atau bodhipakkhya bagi Anda untuk menyempurnakan latihan. Anda juga perlu memenuhi 10 paramita atau kesempurnaan. Jika dapat menyempurnakan diri Anda dengan 10 paramita ini dan berlatih 4 landasan perhatian murni sesuai dengan instruksinya, Anda dapat mencapainya dalam jangka waktu ini. Asal saja Anda mempunyai kesempurnaan masa lalu dan kesempurnaan saat ini. Pada masa Buddha, banyak orang mencapai pencerahan hanya dengan mendengarkan khotbah Dhamma. Sebenarnya, ketika mereka sedang mendengarkan khotbah Dhamma, mereka juga bermeditasi. Tergantung pada parami mereka. Beberapa dapat mencapainya dalam waktu singkat, dan beberapa dalam waktu yang lebih lama. Jenis-jenis sila. Sekarang akan saya jelaskan secara lebih rinci tentang moralitas atau sila. Jika Anda ingin berlatih dengan sempurna, Anda harus memiliki pengertian yang benar tentang bahasan ini. Ada beberapa jenis sila atau disiplin moral yang berbeda. Secara umum, sila dibagi menjadi 1. Sila untuk umat awam,
tata tertib untuk murid awam Buddha dalam kehidupan duniawi. Misalnya, 5 sila. 2. Bhikkhu sila, tata tertib untuk mereka yang bergabung dalam sangga. Buddha merumuskan bagi umat awam untuk berlatih 5 aturan atau Pancasila dalam kehidupannya. Jika memungkinkan, Anda dapat menjalankan 8 aturan untuk memenuhi paramita Anda dengan mengikuti retret meditasi, atau Anda dapat melatihnya pada hari-hari keagamaan atau besar. Bagaimanapun, jika teguh melatih 5 sila, Anda juga dapat mencapai sila wisuddhi atau kemurnian kebajikan moral. Kita, umat manusia, perlu memiliki 2 kaki yang baik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Demikian juga dalam membangun kesempurnaan demi kebebasan dari penderitaan sangsara, kemurahan hati, dana, dan moralitas sila merupakan 2 faktor penting yang menunjang tercapainya seluruh perbuatan baik. Dana dan sila begitu mulia, sehingga menjadi praktek dasar bagi semua kualitas baik lainnya. Sekarang, mari kita pelajari kesempurnaan. Untuk berlatih kesempurnaan yang lain, kita perlu menguatkan diri dalam dana dan sila. Keduanya saling terkait dan saling menunjang. Ketika menjalankan 5 sila, sila pertama adalah menghindari pembunuhan atau melukai makhluk hidup. Dengan tidak membunuh, kita memberi kesempatan makhluk tersebut untuk tetap hidup. Sebenarnya, kita memberi hadiah kehidupan. Dalam bahasa Pali, ini disebut jiwitadana atau ayudana. Pada waktu bersamaan, kita juga memenuhi paramita lainnya. Dari cinta kasih atau metta, atau belas kasihan, karuna, tidak membunuh atau melukai makhluk hidup lain. Dengan cara ini, dana dan sila membentuk praktek dasar bagi semua kualitas baik atau perbuatan kusala. Ada juga penggolongan lain sila dalam praktek Buddhis kita, yaitu 1. Warinta sila, praktek moralitas dengan menghindari atau tidak melakukan tindakan buruk. 2. Carinta sila, praktek dengan tingkah laku. 1. Warita sila, praktek melalui menghindari. Terdapat 2 subbagian warinta sila atau wirati, yaitu sampata wirati dan samadana wirati. Sampata wirati berarti ketika seseorang mendapat kesempatan berbuat jahat atau melanggar disiplin moral, dia secara otomatis akan menghindari karena sikap mentalnya yang baik dan kemauan baiknya. A. Sampata wirati. Untuk mengerti sampata wirati, mari kita pelajari contoh yang diberikan dalam kitab komentar. Beberapa ratus tahun setelah Buddha parinibbana, di Sri Lanka, tempat di mana ajaran Buddha berkembang, hidup satu keluarga di desa. Sang ayah telah meninggal dan meninggalkan 2 putra. Mereka bernama Mahacaknkana atau Cakkana sulung dan Cula Cakkana, Cakkana bungsu. 2 bersaudara ini bekerja di ladang dan menjaga ibu mereka. Suatu hari, ibunya sakit dan tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Mereka bertanya pada tabib desa, mungkin ibu mereka menderita kekurangan gizi dan lemah. Kemudian, tabib menyarankan agar memberi sup kelinci pada si pasien. Cakkana sulung menyuruh adiknya untuk menangkap kelinci di hutan di sekitar rumah. Di jalan, si bungsu melihat seekor kelinci. Kelinci adalah binatang yang penakut. Karena ketakutannya, kelinci itu masuk ke semak-semak dan terjerat tanaman merambat. Ketika Cakkana bungsu menangkapnya, kelinci itu gemetar ketakutan dan menangis. Terdorong oleh rasa kasihan dan pikiran mulia muncul di benaknya. Oh, alangkah tidak adilnya membunuh binatang dengan tujuan menyelamatkan ibuku.
Lalu Cakengkana bungsu memotong tanaman merambat itu untuk membebaskan kelinci dan kembali dengan tangan hampa. Ketika tiba di rumahnya, kakaknya bertanya. Cakengkana bungsu mengatakan kepada kakaknya bahwa dia telah melepaskan kelinci karena tidak adil untuk membunuh satu makhluk guna menyelamatkan makhluk lain. Sang kakak memarahinya. Kemudian Cakengkana bungsu mendekati ibunya dan menyentuhnya, lalu melakukan pernyataan kebenaran. Cakengkana bungsu berkata, "Sejak saat saya mulai mengerti sampai sekarang, saya belum pernah dengan sengaja membunuh makhluk lain. Jika pernyataan saya ini benar, semoga ibu saya sembuh dan bahagia." Karena pernyataannya yang jujur, ibunya sembuh. Dari cerita di atas, kita melihat betapa mulia perilakunya. Dengan kemauan baik, dengan hati yang baik dan belas kasihannya, Cakengkana bungsu membebaskan makhluk tersebut dan juga melakukan kesempurnaan kebenaran. Penahanan diri dari membunuh itu dinamakan Sampata Wirati. Sebagai contoh di dunia modern, kadang-kadang kita membaca di koran, misalnya, seseorang tertinggal dompetnya di bis atau taksi. Pengemudi taksi tidak mengambil uang tersebut, tetapi karena kejujurannya, pergi melaporkan ke kantor polisi. Mereka mencari alamat tersebut dan mengembalikan dompet pada pemiliknya. Ini juga Sampata Wirati. Dengan kemauan baik dan cinta kasih, seseorang secara otomatis menahan diri dari melakukan perbuatan jahat. Ini merupakan kesempurnaan kebajikan moral seseorang. B. Samadana Wirati. Jenis kedua adalah Samadana Wirati. Contoh yang diberikan dalam kitab komentar juga terjadi pada saat yang hampir bersamaan di desa di Sri Lanka. Ada satu keluarga yang sangat saleh. Anggota keluarga tersebut mengundang seorang biku untuk menerima dana makan setiap hari. Kepala keluarga mencari nafkah dengan mengumpulkan hasil hutan, menebang kayu bakar, dan menjualnya. Suatu hari, ketika dia akan pergi ke hutan, seorang biku datang ke rumahnya. Pada hari itu, dia mengambil 5 sila dari biku tersebut. Ketika dia mendaki bukit, seekor ular melilitnya. Ular yang sangat besar dan kuat. Ular tersebut tidak menggigit mangsanya, tetapi melilit, meremasnya hingga mangsa mati lemas. Baru kemudian mangsanya ditelan. Orang tersebut membawa pisau tajam untuk memotong kayu. Ketika ular tersebut membelitnya, dan pada saat dia akan membabatnya, tiba-tiba dia ingat bahwa telah mengambil Pancasila dari biku yang datang untuk menerima dana makan. Dia berpikir, karena saya telah mengambil Pancasila dari biku yang patut dihormati, saya tidak akan melanggarnya. Jadi, biarlah ular ini membunuhku. Sebenarnya, menjalankan peraturan berarti Anda membuat tekad atau janji bahwa Anda akan menjalani aturan-aturan ini sepanjang hari. Karena itulah dia membuang senjatanya. Menarik sekali bahwa ular tersebut malah melepaskan lilitannya, membiarkannya, dan kembali ke hutan. Jadi jenis wirati atau penahanan diri seperti ini dinamakan Samadana Wirati. Karena kesalehan keyakinannya dan rasa hormatnya pada biku tersebut, dia menahan diri tidak membunuh. Kita bisa belajar dari 2 contoh di atas. 2 perbuatan ini melibatkan pemenuhan 10 kesempurnaan, khususnya kesempurnaan dana dan sila. Perbuatan baik lainnya bergantung pada 2 kesempurnaan ini. Ketika dilakukan dengan tulus dan jujur, dana dan sila akan menjadi sangat kuat dan dapat menyelamatkan kehidupan seseorang dari kecelakaan fatal
atau bahkan kematian. Perbuatan kusala atau perbuatan baik selalu menang atas kejahatan. Hal terpenting adalah ketulusan, kejujuran, dan menumbuhkan 4 sifat luhur: cinta kasih, metta, belas kasihan, karuna, simpati, mudita, dan keseimbangan upekha dalam hati kita. Semua tindakan baik berakar pada kualitas batin yang luhur. Sifat-sifat ini luar biasa efektif dan menjaga batin dari akibat buruk. 2. Carita sila, praktek melalui perilaku. Jenis sila yang kedua adalah carita sila. Carita berarti praktek disiplin moral melalui perilaku. Buddha telah menjelaskan pada kita untuk melakukan tanggung jawab atau tugas-tugas tertentu. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling beradab di planet ini. Jadi, kita mempunyai tanggung jawab sosial antara satu dengan yang lainnya, meskipun itu bukan merupakan aturan tertulis. Dalam Sigalo-wada Sutta, Buddha menjelaskan banyak tanggung jawab sosial di masyarakat, seperti 5 kewajiban orang tua terhadap anak-anak dan 5 kewajiban anak terhadap orang tuanya. Tanggung jawab lain adalah antara suami dan istri, majikan dan karyawan, pemerintah dan warga negaranya, guru dan murid, serta dari teman ke teman. Buddha mengingatkan kita untuk melakukan tanggung jawab sosial ini. Klasifikasi sila lainnya. Jenis klasifikasi sila lainnya adalah Patimokkha Sangwara Sila. Ini adalah aturan disiplin tertentu untuk dilaksanakan oleh para biku dan samanera yang bergabung dalam sangha. Yang kedua adalah Ajiwa Parisudi Sila, atau peraturan disiplin mata pencaharian yang patut. Bagi mereka yang berjuang untuk mencapai pembebasan, mereka harus memiliki mata pencaharian yang murni dan harus menghindari 5 mata pencaharian yang tidak patut. Yang ketiga adalah Pancaya Sanisita Sila, atau peraturan disiplin sehubungan dengan kebutuhan. Ketika kami, para biku, menggunakan kebutuhan atau barang-barang yang diperbolehkan, seperti makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan, kami harus menggunakannya atau mengambilnya dengan perenungan. Yang keempat adalah Indriya Sangwara Sila, atau menjaga 6 pintu indera. Ketika Anda dengan penuh perhatian mencatat semua objek yang muncul melalui 6 pintu indera, sebenarnya Anda menjaga pintu-pintu indera. Jadi inilah keempat disiplin moral yang harus dilakukan seseorang jika bercita-cita mencapai pencerahan dan kebebasan dari penderitaan sangsara. Para meditator dianggap sebagai biku atau bikuni karena Anda sekalian berjuang untuk bebas dari penderitaan sangsara, penderitaan di dalam lingkaran kelahiran dan kematian, atau kekotoran batin, kilesa. Karena itulah, ketika Buddha memberi khotbah Dhamma, beliau selalu menyapa pendengarnya dengan Bhikkhave atau "Oh para biku". Jadi setiap orang, apakah dia seorang biku atau umat awam, yang berjuang untuk mencapai kebebasan dari penderitaan sangsara, dianggap sebagai biku. Karena itu, meditator harus berusaha menjalankan moralitas atau disiplin sebagaimana yang disebutkan di atas. Kesimpulan, 5 sila adalah cukup bagi umat awam untuk dijalankan dalam kehidupan duniawi. Berdasarkan aturan tersebut, seseorang dapat berlatih meditasi. Tetapi, dia harus berusaha menjalankan aturan disiplin dan menjaga moralitasnya sebaik mungkin. Karena dengan menjalankan moralitas, sesungguhnya juga memenuhi kesempurnaan atau parami lain. Ketika parami matang di kemudian hari, Anda akan mencapai nibbana. Sadhu, sadhu,
Sadhu. Tasmahi diranca panyanca bahu sutanca. Doraya silang watawantam aryang. Tam tadisang sampurisang sumedhang. Bhajetan nakkhata patangwa candima. Dhammapada 208. Karena itu, ikutilah dia yang luhur, yang tekun, bijaksana, pandai, patuh dan taat. Hendaknya seseorang hanya mengikuti orang seperti itu yang benar-benar bajik dan cerdas, sebagaimana bulan mengikuti peredaran bintang. Demikianlah saya akhiri video part 3B sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan memulai di subtopik nomor 5, yaitu permohonan maaf. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang